Tak bisa dipungkiri sebagai negara sentral di ASEAN, posisi Indonesia sangat mempengaruhi negara-negara anggotanya, termasuk Malaysia dan juga Singapura. Apapun kebijakan yang dibuat Indonesia akan berdampak langsung oleh negara ASEAN lainnya, sehingga tak heran setiap kali pemilihan presiden dilangsungkan, semua mata negara anggota-anggota ASEAN langsung tertuju kepada Indonesia. Terkhusus Malaysia, inilah 5 hal yang akan terjadi jika Indonesia dipimpin oleh Prabowo Subianto, mulai dari sektor militer, ekonomi, dan juga geografis. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Sektor ekspor. Di tengah pro kontra terkait food estate yang belakangan ramai, ternyata tak membuat Prabowo menciut. Meski banyak narasi yang mengatakan bahwa food estate di Indonesia gagal, ternyata hanya sebuah berita palsu. Siapa sangka food estate atau kemandirian pangan di Indonesia, buktinya sejak tahun 2017, Indonesia berhasil mengekspor jutaan ton pangan ke berbagai negara. Pada tahun 2017 dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Datuk Seri Moh Najib di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, disebutkan Indonesia telah memulai ekspor beras ke Malaysia pada bulan Oktober 2017 sebanyak 25.000 ton. Seiring waktu, invasi ekspor pangan Indonesia akan terus menjajah Malaysia. Tekad Prabowo melanjutkan program konsep pertanian Indonesia sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern akan membuat petani lokal Indonesia bisa maju dan hidup kaya. Sementara itu, kuantitas ekspor pangan Indonesia dalam jumlah besar akan membuat Malaysia akan terus bergantung kepada Indonesia. Ini juga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia yang maju pesat dalam sektor ekspor. 2. Sektor militer. Sebagai negara dengan kekuatan militer nomor 1 di ASEAN, Indonesia selalu jadi tiruan bangsa lain, termasuk Malaysia. Kehebatan dan kecanggihan alutsista Indonesia yang terus update membuat Malaysia kehilangan kepercayaan diri mereka. Pada tahun 2022, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dan Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Hismamuddin bin Tun Hussein, menandatangani nota kesepahaman di mana isinya tidak hanya bicara soal Indonesia sebagai negara produsen senjata bagi Malaysia, tetapi isi nota tersebut berbicara soal dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer. Malaysia mengakui kelemahan mereka di bidang militer dan Indonesia selalu jadi guru buat mereka. Di tangan Prabowo, Indonesia juga akan meningkatkan penjualan senjata buatan anak negeri ke berbagai negara termasuk Malaysia. Target Prabowo di sektor militer salah satunya ingin Indonesia masuk dalam daftar 50 besar negara pengekspor senjata. Dan lagi-lagi, hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia meroket deras. 3. Sektor geografis. Ekspansi Indonesia yang terus berkembang pesat, baik di bidang bilateral luar negeri dan pembangunan dalam negeri, membuat Malaysia mulai kehilangan tajinya untuk mengusik. Tak seperti tahun 2010 ke bawah, di mana pemerintah Malaysia sering menganggap Indonesia hanya sebagai budak dan juga sering mengklaim hak milik Indonesia. Namun sejak era Jokowi, pandangan itu berubah. Malaysia semakin segan dan takut cari masalah lagi dengan Indonesia. Sudah hampir 10 tahun ini, tak pernah terdengar ada pengklaiman lagi oleh Malaysia kepada Indonesia. Baik itu sektor budaya, pakaian tradisional, dan batas-batas geografis. Ketakutan Malaysia akan terus diperpanjang seiring Prabowo nanti resmi dilantik menjadi presiden. Pasalnya Prabowo yang begitu fanatik terhadap merah putih dan punya jiwa kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, dipastikan akan membuat Malaysia akan terus terintimidasi jika cari gara-gara. 4. Sektor industri kreatif. Salah satu yang membuat suara Prabowo tak terbendung dalam kampanye kemarin adalah melibatkan sektor kreatif dalam visi misinya. Tentu saja, industri kreatif tak bisa dilepas dari campur tangan anak-anak muda Indonesia. Program memajukan industri ini oleh Prabowo ternyata menarik perhatian negeri jiran Malaysia. Di sektor industri kreatif sendiri, Malaysia tertinggal jauh dari Indonesia, baik di bidang perfilman, fotografi, dan desainer.
Tak sedikit sutradara bahkan desainer digital maupun fashion asal Indonesia yang sudah go internasional. Keseriusan Prabowo memajukan industri ini menarik minat Malaysia untuk ikut belajar. Beberapa negara yang sudah membuktikan bisa maju dari industri ini adalah Korea Selatan. Dengan keberhasilan Prabowo nantinya, keuntungan dari sektor kreatif ini cukup besar tanpa harus merusak atau mengeksploitasi sumber daya alam. 5. Sektor infrastruktur. Baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia menyinggung soal pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sudah maju ke hadapan. Ia sendiri merasa sedih lantaran dibandingkan dengan negara-negara di Afrika, pembangunan infrastruktur di Malaysia sudah tertinggal. Kehadiran beberapa alat transportasi modern seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung, terowongan bawah laut yang akan segera dibangun di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, telah membuka mata Malaysia bahwa keseriusan Indonesia ingin jadi negara peringkat 4 ekonomi terbesar di dunia bukan main-main. Tak hanya itu, kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia menyingkap satu fakta lain. Jika sebelum-sebelumnya Indonesia selalu bergantung kepada Jepang untuk membangun sarana transportasi, kini Indonesia memilih China sebagai rekannya. Selain hemat dari segi pembiayaan, ternyata dari segi infrastruktur dan teknologi, China ternyata lebih hebat dibanding Jepang. Inilah yang kemudian membuat Malaysia tertarik juga ingin bekerja sama dengan China. Malaysia saat ini belajar dari Indonesia bagaimana menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan China. Padahal sebelumnya, masyarakat Malaysia selalu membanggakan kemajuan infrastruktur mereka. 6. Sektor politik. Banyak sekali pakar dan politikus senior asal Malaysia yang mengagumi bagaimana sistem politik Indonesia berjalan. Ketertarikan itu semakin hari semakin luar biasa, apalagi dengan melihat kepedulian dan ketertarikan dari anak muda Indonesia kepada politik menjadi sebuah hal yang tak pernah ia lihat di negerinya sendiri. Anwar Ibrahim misalnya, ia mendorong anak muda di Malaysia agar melek politik dan terjun di dalamnya. Pasalnya perubahan yang terjadi di Indonesia tak terlepas dari semangat anak muda untuk menjatuhkan pemerintahan Orde Baru Soeharto. Bahkan di pemilu 2024 ini, Malaysia melihat peran kemenangan Prabowo Subianto tak terlepas dari sosok anak-anak muda yang mendukung Gibran Rakabuming. Ia juga meminta agar mahasiswa di Malaysia belajar dari Indonesia yang tak takut melakukan demonstrasi jika ada kebijakan pemerintahnya yang salah. Jangan jadi katak di bawah tempurung sebutnya untuk anak muda dan mahasiswa di Malaysia. Sebenarnya akan ada banyak lagi hal yang akan berdampak dari kepemimpinan Prabowo untuk negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.